kali ini aku akan membahas tentang puisi satu baris dan puisi dua baris. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa puisi satu baris itu terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ada bidal, yang kedua yaitu ada pribahasa, yang ketiga ada tamsil, dan yang terakhir ada pepatah. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari keempat puisi satu baris tersebut. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu bidal. Bidal di sini diartikan sebagai jenis pribahasa yang memiliki arti lugas, irama, dan pun rima, sehingga dapat digolongkan ke dalam jenis puisi. Bidal digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang sehalus-halusnya, sehingga pendengarnya merasa terharu ataupun terhanyut. Bidal banyak digunakan dalam sastra lama. Dalam penulisan pun bidal terdapat beberapa kategori yang perlu kita ketahui. Nah, contoh bidal yaitu bagai kerakap tumbuh di atas batu, hidup enggan mati tak mau. Arti dari bidal tersebut ialah hidup dalam kesusahan terus menerus. Baik, penjelasan yang kedua yaitu pribahasa. Pribahasa adalah kelompok kata ataupun kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Dalam pribahasa termasuk juga kata bidal, ungkapan, dan perumpamaan. Pribahasa merupakan suatu kelompok kata ataupun kalimat yang memiliki makna tertentu yang berisikan kalimat ringkas, berisi tentang perbandingan nasihat dan tingkah laku manusia. Kalimat ini sering diselipkan dalam percakapan untuk menasihati, membandingkan, ataupun menyindir seseorang. Peribahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang sehalus-halusnya, sehingga pendengar merasa terharu ataupun terhanyut. Peribahasa dapat digunakan dalam sastra lama dan memiliki beberapa kategori. Peribahasa dan artinya. Contoh yang pertama yaitu ada gula ada semut. Diartikan sebagai di mana ada kesenangan, di situ ada banyak orang yang mengunjungimu. Nah, yang kedua yaitu bagai duri dalam daging. Ia dapat diartikan sebagai sesuatu yang selalu menunggu ataupun mengganggu pikiranmu. Seperti itulah contoh dari peribahasa. Baik, yang selanjutnya yaitu tamsil. Tamsil adalah persamaan dengan ungkapan umpama ataupun kata misal. Contoh tamsil hidup ialah sebagai kata dalam tempurung. Yang dapat diartikan dari tamsil ini adalah ajaran yang terkandung dalam cerita. Selanjutnya ialah pepatah. Pepatah di sini dapat diartikan sebagai peribahasa ataupun kalimat nasihat yang mengandung makna mendalam dan sering digunakan sebagai pegangan hidup. Pepatah dapat berasal dari berbagai sumber seperti kearifan lokal, agama, ataupun budaya. Beberapa contoh dari pepatah yang populer di Indonesia antara lain ada uang abang sayang, tiada uang cari cuci mati. Dapat diartikan sebagai kita memiliki uang, kita akan mudah menemukan teman. Namun jika kita tidak memiliki uang, teman-teman kita akan menjauh. Nah, yang selanjutnya yaitu air beriak tanda tak dalam. Dapat diartikan sebagai permukaan air terlihat berombak-ombak. Ia menunjukkan bahwa air di bawahnya sangatlah dalam. Itulah contoh dari pepatah tersebut. Selanjutnya, puisi dua baris. Puisi dua baris ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu ada gurindam, karmina, dan distikon. Penjelasan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu gurindam. Gurindam adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Dalam setiap baitnya terdiri dari 2 baris. Kalimat dengan rima yang sama dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Gurindam biasanya berisi petuah ataupun nasihat dan berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang berarti perumpamaan. Gurindam pertama kali dibawa oleh orang Hindu atau pengaruh dari sastra Hindu. Gurindam biasanya terdiri dari sebuah kalimat majemuk dan dibagi menjadi 2 baris bersajak. Tiap baris tersebut saling berhubung satu sama lain dan memiliki jumlah suku dan irama yang tidak tepat. Nah, contoh gurindam ini adalah budi pekerti hendaklah diutamakan, bukanlah harta yang menjadi keutamaan. Janganlah kita berbuat jahat, karena akibatnya pasti amatlah buruk.
Penjelasan selanjutnya ialah Carmina. Carmina adalah pantun dua seuntai yang terdiri dari dua baris. Carmina adalah versi pendek dari pantun kilat ataupun pantun dua seuntai. Nama lain dari Carmina adalah pantun kilat. Nah, Carmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Penyusunan bait pada Carmina tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Fungsi Carmina adalah sebagai sarana mengungkapkan perasaan dan gagasan, sarana memberi nasihat sebagai selingan percakapan, dan lain sebagainya. Namun, Carmina hanya sesekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menyampaikan nasihat secara jenaka, berolok-olok, ataupun menyindir secara halus, sembari bergurau. Carmina hanya dipakai sebagai lelucon ataupun hiburan, saat santai atau mengisi waktu senggang sehingga tidak populer sebagai pantun. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh dari Carmina. Kucing garong, kucing betina. Kalau bohong, masuk neraka. Nah, itulah contoh dari pantun Carmina tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dari distikon. Distikon adalah puisi dua baris yang biasanya berirama akhir dan memiliki pola bait tertutup. Distikon merupakan salah satu dari banyaknya ayat baru yang berdasarkan bentuk. Distikon adalah jenis puisi yang tergolong dalam puisi bebas, tidak terkait oleh aturan mengenai jumlah suku kata, jumlah baris, saja, ataupun angka. Ayat dalam penciptaannya, bentuk puisi baru lebih bebas daripada puisi lama. Bebas dalam hal suku kata, jumlah baris, dan puisi. Hampir semua ayat 4 seutas ini setiap barisnya terdiri dari unit gatra ataupun sintaksis. Contoh dari distikon adalah jarak hatiku ke hatimu lebih dekat dari jauh hatimu ke hatiku adalah milikku, misikat. Saat pertama kali sampai ke alamat, bahkan sebelum kamu pergi. Itulah contoh dari puisi distikon tersebut.